Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, juru bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan, Sudirman Said, mengklaim ada pejabat negara bergantian mendatangi PKS. Sudirman menyebut pejabat tersebut ingin PKS keluar dari Koalisi Perubahan dan Persatuan, sehingga Anies gagal mendapatkan tiket maju sebagai calon presiden. Wah, itu siapa ya pejabat negara itu? Jadi kira-kira pejabat negara yang dekat dengan PKS kita kan tahu semua ya. Itu jadi banyak yang menganalisis ini adalah Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi seperti kita ketahui bahwa memang Sandi selama ini kan dekat dengan PKS karena sudah bekerja sama lama dengan PKS ya. Jadi wajar memang Sandi agak dekat dengan PKS. Dan Sandi juga sudah diiming-imingi sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Itu gosip politik mengatakan itu. Jadi kalau kemudian Sandi berhasil merayu PKS ya, ini tentu Anies tidak akan dapat tiket itu. Namun PKS sendiri sudah melihat ke depannya dan sudah mantap memilih Anies Baswedan gitu. Jadi ini adalah salah satu upaya penjegalan menurut Sudirman Said gitu. Ini caranya sangat halus dan dari dalam partai koalisi pendukung Anies sendiri. Mungkin ini yang dimaksudkan oleh Mahfud MD. Dia bilang penjegal Anies itu bisa dari dalam. Nah, mungkin dengan cara seperti ini, yaitu partai koalisinya itu cabut satu-satu itu. Jadi dipecah dari dalam gitu dengan bujuk rayu. Jadi dikirimi Sandiaga Uno ke dalam PKS gitu. Dan ini sulit terjadi karena memang PKS sudah menghitung elektoral partainya. PKS harus punya calon presiden agar bisa mendulang ekor jas partai, ekor jas calon presiden untuk terkonversi pada suara partai gitu. Karena Ganjar sendiri adalah seorang kader partai politik yaitu PDIP. Tidak mungkin PKS kalau mau untung akan berkoalisi dengan atau mendukung Ganjar. Efek ekor jasnya hanya akan masuk paling banyak ke PDIP karena Ganjar adalah kader PDIP. Begitu juga dengan Prabowo. PKS sulit karena Prabowo adalah seorang ketua partai. Efek ekor jas partai akan lebih masuk pada Gerindra. Nah, sedangkan Anies Baswedan itu bukanlah kader partai politik, sehingga PKS lebih leluasa untuk mengolah efek ekor jas figur calon presiden sebagian masuk ke partainya. Jadi PKS ini sudah menghitung ya. Jadi orang-orang yang merayu agar meninggalkan Anies tentu itu bisa dibilang gagal. Jadi Sandi sendiri perlahan-lahan berubah ya, karena mungkin inilah situasi kekuasaan kita hari ini. Semua orang bisa berubah, mungkin karena tekanan, karena bujuk rayu yang lebih manis, lebih enak, lebih nyaman. Orang kemudian berubah, meninggalkan garis perjuangan rakyat, meninggalkan garis perjuangan umat. Jadi Anies sendiri bukan orang kaya, tapi memang secara organik Anies adalah seorang kader Muslim, sehingga sangat cocok dengan PKS.
dan Anies juga seorang kader nasionalis yang moderat, sehingga sangat cocok dengan Nasdem dan Demokrat. Itu. Jadi Anies Islamnya bukan tempelannya, bukan lipstick atau topeng, tapi Anies keislamannya itu sangat organik. Nah, dari lingkungan keluarganya, kemudian di masa muda Anies aktif di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian menjadi rektor kampus Islam moderat, dan hingga hari ini Anies masih konsen tentang topik-topik keagamaan dan demokrasi. Jadi memang banyak cara untuk menjegal Anies, salah satunya dengan cara halus seperti ini, mengirim pejabat negara untuk merayu, membujuk partai-partai koalisi Anies agar cabut satu-satu meninggalkan Anies. Namun ini tentu saja bisa dibilang rencana yang telah gagal, karena memang PKS, Nasdem, Demokrat itu sudah menghitung ini dengan matang-matang dan kemudian memilih Anies sebagai figur calon presiden dari koalisi yang mereka bentuk ini, yaitu Koalisi Indonesia Perubahan untuk Persatuan. Jadi Tuhan menjaga Anies Baswedan dari rencana-rencana busuk, rencana-rencana jahat untuk terjegal dari capres. Anies kini makin mantap dengan relawan-relawan dan simpatisannya, beserta juga dengan partai koalisi pendukungnya, Koalisi Indonesia Perubahan untuk Persatuan. Jadi begitulah kekuasaan kita hari ini. Orang berubah tiba-tiba karena kekuasaan dan janji-janji yang tentu saja janji-janji dunia ini hanyalah fata morgana. Saya membahasnya, Anda menafsirkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Indonesia.